Nah, durasi antara mendapat duit dengan sujud syukurnya itu seberapa lama? Misalkan dapat duitnya sekarang, apakah sujud syukurnya besok atau nanti malam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa melanjutkan aktivitas ngaji kita. Sebelum kita mulai, kita bertawasul dulu sehingga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi diri kita dalam keseharian kita. Hadratin Nabil Mustafa wa Habibina Syafi'ina wa Qurrata A'yunina sallallahu alaihi wasallam wa nakhususan aba'ana wa ummatana wa jatatana wa jatatina wa syauhana wa khana syuhana wa istiqana wa satidana wa talamita sulihim wa furuhim wa dhuriyatihim wa dhawil hukuki alaihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita sampai pada sujud syukur. Sujud syukri. Sujud syukur. Sujud syukur. Sujud syukur itu dilakukan ini, sujud syukri sajdatun. Sujud syukur itu cuma sekali sujud ya, cuma sekali sujud. Tusanu kharijas sholati, disunahkan di luar sholat. Fakot alif loko, hanya di luar sholat. Kalau kemarin sujud tilawah kan bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Kalau sujud syukur ini khusus di luar sholat, di luar sholat. Dan sujud syukur itu dilakukan ketika indah hudusin nikmah. Indah hudusin nikmatin, ketika mendapatkan nikmat, ketika mendapatkan nikmat. Jadi kayaknya setiap hari kita mendapatkan nikmat ya. Setiap hari kayaknya mendapatkan nikmat tiap detik. Nah, biasanya makanya ketika apa namanya sholat duha ya, itu biasanya digandeng atau ditutup dengan sujud syukur. Rukunnya sama dengan sujud tilawah kemarin. Jadi nggak harus dimulai dari berdiri, enggak ya, dari duduk juga bisa. Takbir, niat takbir, terus kemudian sujud, kemudian duduk, kemudian duduk, salam. Sujud syukur ketika mendapatkan nikmat. Awin difai nikmatin, atau tercegah dari apa namanya itu ya, musibah ya, musibah atau sesuatu yang tidak menyenangkan lah. Kita terbebas dari sesuatu yang tidak menyenangkan, itu juga perlu sujud syukur. Au ru'yati mubtalan, atau melihat orang yang terkena musibah. Artinya ya nggak di depan orangnya, nggak di depan orang. Kita sujud syukur di depan, melakukan sujud syukur di depan orang yang kena musibah ya enggak ya, maksudnya di apa namanya, tidak harus di depan orangnya. Kalau di depan orangnya langsung itu namanya orang yang fasik ya. Iya, ngece itu. Saya bahagia di depan orang yang lagi susah. Nah, itu kan menunjukkan bahwasanya
oh alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, misalkan tidak dalam keadaan, kalau di sini apa namanya istilahnya bahasa kasar ya cacat lah ya, entah itu nggak bisa melihat atau nggak bisa mendengar atau semacamnya, atau terbebas dari kecelakaan. Itu juga apa namanya disunahkan sujud syukur. Au asin, atau kita terbebas dari maksiat, atau melihat orang yang maksiat, alhamdulillah kita tidak termasuk golongan orang yang bermaksiat. Itu juga perlu disyukuri. Jadi sebetulnya ya itu tadi ya, minimal setiap hari sekali lah. Setiap hari sekali lah kayaknya sujud syukur itu, yang enggaknya ketika sholat duha ditutup dengan sujud syukur, ditutup dengan sujud syukur. Hanya itu aja untuk di bab sujud syukur ini. Selebihnya kita akan masuk ke bab sholatun nafli, kita akan masuk ke sholat sunnah. Terus ini aja ada catatan dari si Sari sedikit yang apa namanya perlu kita garis bawahi. Seberapa lama durasinya antara kenikmatan yang kita peroleh dengan perlunya sujud syukur itu. Misalkan kita habis dapatkan nikmat ya, kayak gampangannya uang kan bisa singkatan duit okay. Habis dapat duit, nah durasi antara mendapat duit dengan sujud syukurnya itu seberapa lama? Misalkan dapat duitnya sekarang, apakah sujud syukurnya besok atau nanti malam? Nah durasinya itu adalah waba'duhum zobatohu bimiqdari sholati rok'atain, bimiqdari sholati rok'atain. Jadi durasinya adalah dua rakaat ya, 2 rakaat sholat 2 rakaat. Durasinya adalah, jadi durasinya antara mendapat nikmat dengan kapan waktu sujud syukur itu adalah 2 rakaat sholat. Ya sebetulnya nggak lama ya, 1 menit ya itu, antara ya 1 menit lebih sedikit. Jadi antara kenikmatan sama ya demikian kayaknya ya itu tadi yang paling bagus ya ketika mendapatkan apa namanya, iya langsung ketika sholat duha itu terus ditutup dengan sujud syukur. Enggak. Pemain bola. Pemain bola aja sih, biasanya terus langsung musik. Iya, yang menang lomba. Nah, apakah kita boleh melakukan sujud syukur untuk orang lain, misalkan Umudin yang mendapatkan nikmat terus kita yang sujud syukur gitu? Selagi nggak ada ikatan, maksudnya ikatan dalam hal karunia kenikmatan itu tadi ya nggak disunahkan sujud syukur. Tapi kalau mendapatkan tapi kalau ada keterikatan, misalkan lombanya tadi adalah lomba tim gitu kan ya, maka atau membawa nama institusi gitu, jadi masih ada ikatannya, masih disunahkan untuk sujud syukur karena masih terikat, masih ada yang menghubungkan. Nah, misalkan ayah yang dapat duit, mama yang sujud syukur gitu kan. Ada alasan untuk melakukan sujud syukur. Jadi memang karena ada apa namanya keterikatan. Tapi kalau nggak ada keterikatan ya enggak. Ya kalau bisa memang ya sebetulnya berat ya sujud syukur. Biasanya cuma alhamdulillah gitu aja. Cuman kita berhenti di situ, cuman di lafal alhamdulillah. Apakah boleh? Ya yes, memang sunnahnya begitu, boleh aja. Namanya juga hukumnya sunnah sujud syukur itu. Begitu juga kemarin sujud tilawah, nggak melakukan sujud tilawah, boleh, cuman kemudian digantikan dengan bacaan apa namanya biasanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kan, biasanya kita mengganti dengan bacaan itu sebanyak 3 kali.
Nah, bagaimana dengan bacaan sujud syukur? Sama aja dengan sujud tilawah kemarin. Sama. Bisa pakai doa ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau pakai doa yang digunakan untuk sujud tilawah itu juga boleh. Yang kemarin kita baca apa namanya? Sajada wajahiyya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwatihi, itu juga boleh. Atau yang biasanya kita gunakan untuk tadi itu mengganti ayat sajda itu itu juga boleh kita gunakan untuk sujud. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu biasanya kita kalau sujud ya dibaca 11 kali lah. 11 kali. Demikian sih. Jadi kalau bisa enggak hanya dibaca doanya doang tapi tanpa sujud ya. Nggur sujud, niat sujud terus baru doanya sama juga. Sesekali dilakukan. Walaupun hukumnya sunnah. Dan kalau bisa enggak meremehkan sunnah. Wallahu manfa'na bima 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.